Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullah ta'ala bihi wa bi'ulumihi fid daraini amin ya rabbal alamin. Arkanul imani sittatun an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wa bil yaumil akhir wa bil qadari khairihi wa syarrihi minallahi ta'ala. Rukun iman ada 6, yaitu iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makasih ya Bang. Makasih ya. Yang kedua, iman kepada malaikat. Yang ketiga, iman kepada kitab-kitab. Yang keempat, iman kepada para rasul. Yang kelima, iman kepada hari akhir. Dan yang keenam, iman kepada takdir baik dan buruk datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, pada keterangan malam hari ini kita sudah sampai kepada rukun iman yang nomor 5, yang nomor 6, yaitu iman kepada qada dan qadar. Qada dan qadar dalam bahasa nasionalnya, dalam bahasa Indonesianya tidak ada perbedaan. Qada dan qadar ya takdir. Cuman hanya jika kita melihat daripada makna awal dari bahasa Arab membedakan antara qada dan qadar, memang maknanya dua-duanya takdir. Akan tetapi yang dimaksud dengan qada dan qadar itu, yang pertama, qada itu adalah blueprintnya Allah. Blueprint, rancang bangun. Kalau kita mau membangun masjid, pasti ada blueprintnya tuh, ada gambarnya. Nanti semennya berapa, besinya berapa, itu udah dirancang, itu qada namanya. Nah, selanjutnya ketika qada itu sudah Allah berikan kepada kita, blueprint itu, rancang bangun itu ada di dalam kita, lalu kita realisasikan, itu namanya qadar. Begitu ya. Qadar itu takdirnya, menjalani takdirnya. Misalkan secara qada, saya ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala laki-laki. Lahir benar-benar laki-laki. Namanya qadar. Dalam rangka menjalani qadanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Qadanya saya, rizkinya dikasih Allah Subhanahu wa ta'ala dalam semasa hidup, sepanjang hidup, selama misalkan 100 tahun. Lama juga ya. Nggak apa-apa lah, namanya pengen 100 tahun misalkan begitu. Dikasih sama Allah Subhanahu wa ta'ala rizkinya 500 triliun. Kayak Bill Gates ini saya. Nggak apa-apa Bu, namanya ngarang ya, boleh aja. Misalkan gitu ya. Maka sepanjang usia saya, qadanya Allah itu begitu. Hidupnya 100 tahun, lalu rizkinya 500 miliar. Maka kita jalankan qadarnya Allah Subhanahu wa ta'ala, hidup 100 tahun, lalu dikasih rizki sama Allah 500 triliun. Nah kayak begitu. Itu namanya qadar. Begitu ya. Paham nggak ini? Nah. Gimana? Realisasinya qadarnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada orang yang qadanya dikasih jadi orang kaya sama Allah. Qadanya dikasih kaya sama Allah. Fulan bin Fulan jadi orang kaya. Tapi ternyata realisasinya meleset. Bukan berarti Allah nggak ngerti tuh tentang qadanya kita. Akan tetapi ada faktor campur tangannya manusia. Ternyata ini orang emang bapak kakeknya kaya, tapi dia generasi ke-7 misalkan. Dari yang kaya itu 1 sampai 6 kaya, kan 7 turunan. Pas yang ke-7 apes, malas lah dia, nggak mau kerja lah dia. Kayak orang Betawi, kayak Bang Daraman, ngandelin kontrakan lah dia. Misalkan gitu. Berarti kan nggak sama qadarnya sama Allah. Maka harusnya dia jadi orang kaya, ghaniyun. Tapi karena perilakunya, karena campur tangannya, berubah qadanya Allah. Jadi qada itu masih mubrom. Masih mu'allaq. Mu'allaq itu masih bisa dirubah. Yang tidak bisa dirubah itu 4. Satu, orang itu lahir
dalam kondisi laki-laki atau wanita? Tuh guru saya ngomong begitu. Qadanya Allah nggak bisa dirubah. Kalau kata Allah laki-laki, harusnya lahirnya laki-laki, nggak mungkin cewek. Jadi mohon maaf, saya nyebut nama nih. Dorce Gamalama itu keliru. Ya mohon maaf. Wong lahirnya lanang tenanan kok. Kok dia mau jadi wanita? Bahkan wafatnya itu mau dikuburin jadi wanita, tapi nggak mau keluarganya. Keluarganya mau laki-laki pak, namanya Dedi namanya. Dedi namanya. Kok Pak Ustadz tahu? Kok saya tahu? Jadi yang namanya Dorce Gamalama itu bu, pak, itu semasa hidupnya nggak pernah kenal sama mertua saya, tapi waktu wafat tetangga. Jadi bapak mertua saya di sini, Pak Dedi di belah sono, keselip cuma satu kuburan doang. Saya lagi baca Yasin, ya Allah pak, lu hebat bener. Matinya jadi tetangga sama artis. Selama hidupnya belum pernah ketemu. Katanya orang Lubang Buaya ya, kan wafatnya ditaruhnya di Setu situ, di pinggir jalan tol. Itu mertua saya di situ. Mertua saya di situ, Siun bin Senan. Lah beliau di sampingnya, namanya Dedi. Dalam kurung Dorce Gamalama. Dalam kurung, namanya Dedi. Dedi apa begitu? Saya lupa itu. Ntar dah kalau saya ke situ saya lihat lagi. Gitu ya bu ya. Jadi qadanya Allah subhanahu wa ta'ala itu mu'allaq. Masih tergantung kita. Tapi ada hal-hal yang tidak bisa diganggu gugat atas keputusan Allah subhanahu wa ta'ala. Satu, lahir sebagai laki-laki atau wanita. Yang kedua, orang itu dikasih rezekinya. Itu berbeda. Biar kata kita kuat-kuatan, sama-sama dagang sama, tempatnya sama, modalnya sama, tapi rezeki Allah beda. Contoh, mertua saya itu tukang sayur. Mertua saya tukang sayur. Terkenal di Setu itu tukang sayur paling top. Terkenal mertua saya terkenal tukang sayur paling top. Paling top, terkenal paling seger, paling bagus lah. Tapi waktu masih hidup, sekarang udah wafat. Itu modalnya, saya tanya, Mbak, kalau saya mau dagang kayak Bapak bagaimana? Yang penting lu bangun malam, jam 2 udah bangun. Ngapain? Masuk pasar. Modal berapa Mbak? 500.000. Kata dia begitu, belanja 500.000. Tapi dari 500.000 itu bisa jadi jutaan tong, katanya begitu. Ada orang sampingnya ngelihat bapak saya kayak begitu. Ngelihat bapak saya kayak begitu. Kok enak banget hidupnya. Belanja habis, belanja habis, belanja habis. Niru. Modalnya sama, belanjaannya sama, cara belanjanya sama, waktu belanjanya sama. Tapi rezeki Allah nggak pernah tertukar. Nggak pernah ketukar. Ternyata yang sono masih kalah sama bapak saya. Kan begitu. Karena rezeki itu beda. Ada takarannya. Makanya jangan iri sama Mary. Irilan Mary. Mary itu kan bahasa Jawa juga ibu ya. Iri dan Mary. Iri dengki. Kalau Bang Darmawan gak iri Mary apa nih itu katanya. Iri dengki. Kadang-kadang kita ngelihat orang, kok nih orang dagangnya sama kayak saya, jualannya sama kayak saya. Dilalahnya rumahnya lebih gede dari saya, rezekinya lebih gede dari saya, mobilnya lebih bagus dari saya. Oh beda pak, beda. Rezeki Allah itu udah ada takarannya. Likulli syai'in qadra, bagi setiap sesuatu itu ada takarannya. Yang disebut qadra oleh Allah SWT, takaran yang pertama itu takaran rezeki, nggak bakalan ketukar. Contoh saja pak, ada guru bareng-bareng PNS, gurunya guru PNS, gajinya sama, tunjangannya sama, TKD-nya sama, tapi nanti realisasi rezekinya beda tuh. Yang satu punya mobil, yang satu punya rumah, kan begitu pak. Yang satu anaknya sukses, ada juga yang kagak sukses, rumah kagak punya, ngontrak aja ngontrak, kontraktor maksudnya. Padahal sama gajinya, padahal tunjangannya sama, TKD-nya sama, kok bisa berbeda? Karena rezeki Allah itu beda, nggak akan sama. Makanya kalau dagang bu harus nyari lawan, nggak usah takut. Misalkan Ustaz Tajudin dagang pastel, ibu dagang pastel lagi coba, rame nggak kira-kira? Kira-kira begitu. Ternyata kalau orang yang sudah percaya dengan qada dan qadarnya Allah,
khairihi wa syarrihi minallahi ta'ala, nggak terganggu dengan yang kayak begitu. Nggak terganggu. Rizki itu luar biasa. Saya mau kasih riwayat nih Pak. Ada orang namanya Ibrahim ibn Adham. Syekh Ibrahim ibn Adham ini awalnya gubernur. Pak Pramono lah begitu. Awalnya gubernur. Kayanya tinggaling. Kayaknya luar biasa. Beliau itu saat jadi gubernur itu pakai pakaiannya itu sutra. Lubsul harir. Pakai bajunya sutra. Dan beliau itu kalau pagi dipakai, sore dia buka, nggak dipakai lagi selamanya. Ganti. Itu luar biasa. Kalau kita kan udah 7 hari, udah demek, udah lecek, masih jadi pakai. Ya mohon maaf nih, mohon maaf. Kan begitu. Makanya saya sama istri saya nggak boleh pakai baju sehari nggak diganti. Ganti. Kayak nggak punya baju aja. Banyak baju saya. Kan begitu. Makanya tadi diledek saya. Apa kabar PDI? Ntar besok saya pakai P3. Ijo ada saya. PAN juga ada. PKB juga ada, jangan salah. Demokrat aja ada saya baju. Warnanya maksudnya. Saya baju, Bu, kalau beli itu nggak pernah beli satuan. Kalau beli itu langsung satu kodi, satu lusin. Alisan saya nggak pernah pakai baju yang lain. Makanya kalau mau ngasih alisan maksudnya begitu. No, perlu nomor apa enggak? Anu gitu 15,5 kalau nomor itu. Saya kalau beli itu lusinan Pak. Karena kalau nggak kepake sama saya bagi sama orang. Begitu. Dan warnanya harus beda-beda, nggak boleh sama. Begitu ya. Itu yang namanya Syekh Ibrahim bin Adham. Pagi pakai baju harir, baju sutra. Sutra itu mahal loh Pak. Mahal. Lubsul harir. Dia buka, sore dia pakai yang lain. Besok begitu, terus begitu. Wa min asbabit taubati Ibrahim bin Adham. Sebab-sebab taubatnya Ibrahim bin Adham itu ada ulama besar baca ayat di depan Ibrahim bin Adham. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Kata Allah dalam firman-Nya, tidaklah manusia makhluk Allah yang melata sekalipun amuba itu kecuali kalau dia hidup dikasih rizki sama Allah. Itu ngomongnya begitu tuh ayat. Kata Ibrahim bin Adham, saya jadi kayak begini berdasarkan prestasi saya, bukan karena Allah. Wah, mulai sombong tuh. Mulai sombong. Mulai ditegur sama Allah Subhanahu wa taala. Satu waktu Ibrahim bin Adham ini, Pak, dia berburu. Jadi hobinya raja-raja dulu tuh berburu. Jadi masuk ke hutan nyari kijang, nyari kerbau. Kalau sekarang kan naik sepeda nyari tape uli. Nyari tape uli ya, tape uli, nyari kopi kan begitu. Gua kalau nyari kopi jauh-jauh amat sampai ke Cisalak. Di sini juga ada. Kan begitu. Tapi kan hobinya raja begitu. Hobinya raja, hobinya pemimpin itu begitu. Jalan ngelihat hal-hal yang belum dia lihat. Itu termasuk Ibrahim bin Adham begitu. Dia masuk ke dalam hutan dari pagi, gelap pagi sampai tengah hari nggak pernah ketemu itu yang namanya kerbau hutan, kijang, nggak ada binatang sama sekali. Kata Ibrahim bin Adham, sialan. Masuk hutan dari pagi sampai tengah hari begini bolong, nggak ada sama sekali yang bisa diburu. Akhirnya dia ngambil keputusan, udah bikin kemah, bikin tenda. Bikin tenda, Pak. Sret. Bis bikin tenda, keluarkan makanan. Kalau kata kita mah bahasa kita timbel kali begitu ya. Keluarin makanan, cuman di sana itu khubzan. Khubzan itu roti. Dibawa roti, mungkin isinya moka kali begitu ya. Coklat lah begitu. Roti itu, roti cane. Kalau orang Arab kan roti cane. Cane itu ada kepanjangannya, celana nenek-nenek. Ada aja yang saya omongin ya. Ini serius, ini baru nemu tuh, tiba-tiba ngomong aja cane, celana nenek. Makanya kawannya cake, celana cake, ya, bahasanya cake gitu ya. Itu dia bawa roti, khubzan, rotinya orang pejabat, beda dengan rotinya kita. Kalau kita kan rotinya yang agak kerasan dikit, kalau pagi lewat bunyi ngek-ngok. Masih ada tuh dulu roti yang di bambu apus. Itu dulu yang mapah namanya Pak Kosim, almarhum. Saya habis pulang mondok, ada orang tukang roti pakai biru itu. Saya bilang, Pak,
Bapak udah berapa lama jadi tukang roti? Ah, saya mah baru. Bapak saya udah lama. Nah, itu yang mau saya cari, namanya Pak Kosim. Pak Kosim udah meninggal, bapak saya. Ini saya nurunin. Jadi orang Jasinga. Tukang roti turun menurun. Nah, itu roti, mohon maaf, kan nggak enak itu rotinya, Bu. Keras. Keluar ada namanya sari roti. Itu lembutnya luar biasa. Sekarang saya nggak doyan sari roti, nggak doyan roti yang begitu. Holen itu maknyes, dimakan itu bers gitu. Makanya kalau ngasih roti jangan yang keras-keras. Holen Bakery ya. Itu dari Belanda ya. Holen. Roti unyil juga enak lah. Roti Romi kan begitu. Itu dia bawa roti itu sudah dia pegang, Bu. Roti itu sudah dipegang sama Ibrahim bin Adham. Kok dilalahnya kersone Gusti Allah, kepinginnya Gusti Allah, ini roti nggak dimakan sama Ibrahim bin Adham. Pas lagi dipegang, ada burung gagak, seret aja terbang, nukik persis di bawah rotinya. Rotinya itu dicomot sama burung gagak tadi. Kabur burung gagak. Wah, mangkelnya luar biasa. Kenapa dikatakan mangkel? Marahnya luar biasa. Ini Ibrahim bin Adham. Wong dia berburu nggak ketemu binatang, tapi giliran dia lagi mau makan ada binatang, nyolong lagi binatangnya. Ini kalau jadinya sama orang-orang Cegir ini jadi burung, ini burung dara, ini burung goreng. Digoreng nih. Kata Ibrahim bin Adham, kurang ajar. Hari ini itu burung harus jadi buruan nomor 1 saya, harus mati di tangan saya. Diuber, diudang, pakai kuda, cepet. Masyarakatnya, rakyatnya, atau bukan rakyat apa namanya, penjaganya, pengawalnya, ngikutin di belakang. Diuber, ternyata dari kejauhan itu burung turun, Pak. Turun. Saat turun, yang namanya Syekh Ibrahim bin Adham nyancang kudanya. Wah, kok turun? Dia berhenti, dia lihat. Ternyata ada orang laki-laki terikat kaki dan tangannya. Tapi tengkurap. Kakinya ke belakang diikat, tangannya begini diikat. Tengkurap. Jadi kepalanya minggir begitu tuh, Bu. Tengkurap dia. Dilihatin sama Ibrahim bin Adham. Loh, ini orang ngapa diikat tengkurap di tengah hutan lagi? Tiba-tiba itu burung turun persis di bawah kepalanya, di samping kepalanya, samping mukanya. Dia sobekin roti sedikit-sedikit, dia suapin pakai kakinya. Disobekin dikit-dikit, disuapin. Habis dia nyuapin, terbang lagi. Bawa ember minuman Coca-Cola. Yuk, saya nggak tahu namanya minumannya apa. Pokoknya dikasih minum. Habis dikasih minum, terbang lagi tuh burung. Nggak tahu kemana. Ini menjadi perhatian khusus Ibrahim ibn Adham. Saat itu masih jadi gubernur itu. Lalu dia buka talinya, dia buka ikatannya, didudukin. Diajak ngomong itu orang. Pak, saya ngelihat kejadian unik. Tahu nggak roti yang Bapak makan tadi itu roti saya? Dan tahu nggak Bapak ini saya siapa? Nggak tahu. Bapak siapa? Saya Ibrahim bin Adham, penguasa di sini. Oh, jadi gimana ceritanya itu? Kamu bisa terikat? Pak, saya ini saudagar. Barang dagangan saya banyak. Sudah habis, lalu saya dapat uang banyak, dilalahnya saya dibegal sama bajing luncat. Berarti ini Semarang ini, Kendal. Alas Roban. Alas Roban kan banyak bajing luncat Alas Roban itu dulu. Kalau sekarang boro bajing kan begitu. Tapi dianggap serem aja, nggak ada serem-seremnya Alas Roban, kecuali kalau ya emang namanya hutan ya serem ya wajar lah kan begitu. Jadi mitos saja itu menurut saya. Jadi kata siapa? Kata si orang tadi, saya ini saudagar, harta saya dirampok, harta saya dirampas semuanya. Tadinya saya pengen dibunuh, Pak, sama 5 orang rampok. Tapi ada rampok yang berbaik hati, katanya begini, nggak usah dibunuh. Ini orang ikat aja sambil tengkurap, tinggalin, ntar juga dimakan memacan. Kalau nggak dimakan memacan, mati sendiri. Oh begitu, iya. Saya diikat. Udah berapa hari kejadian itu? 15 hari. 15 hari. Lalu bagaimana Anda bisa hidup? Allah ngasih saya rizki. Ternyata burung gagak itu sehari 3 kali ngirim makanan buat saya. Dan beda-beda. Ayam goreng, bebek goreng.
gurame. Dan itu nyolongnya dari alir, Bu. Nyolongnya dari alire. Ya sudah makan di alir kan kita ya. Itu sudah makan di alir. Oh. Belum lagi kalau pagi ada yang namanya nasi uduk sama lontong sayur. Nggak tahu nyolong dari mana ini. Itu burung. Pokoknya yang jelas kita nggak memikirkan yang itu, Pak. Tapi ternyata Allah ngasih tugas sama burung gagak ini, ngasih rizki sama orang yang terikat. Orang yang terikat saja, bahkan dalam logikanya harusnya mati, kok ternyata Allah paringin rizki. Lalu orang tadi, Pak, orang tadi itu yang terikat tadi baca ayat, saya yakin betul dengan ayatnya Allah, wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Tidaklah semua yang hidup dan melata di permukaan bumi ini kecuali dikasih rezeki sama Allah. Tobat langsung itu Ibrahim bin Adham. Bajunya, perhiasannya semuanya ditanggalkan. Pakai lubsus sufi. Pakai baju dari kulit domba. Kalau sekarang kalau pakai baju dari wol ya bagus. Zaman dulu orang-orang kalau menanggalkan baju kebesaran pakai kulit kambing, pakai kulit domba, itu namanya anti kemapanan. Udah nggak mau lagi dunia. Ya, kalau kita pakai baju suf, pakai baju koko, pakai baju jubah, masih doyan sama dunia. Kalau beliau udah enggak. Ketika ditanggalkan baju kebesarannya, dia pakai baju suf, langsung. Langsung. Itu luar biasa. Makanya ulama-ulama dulu, Pak, ulama-ulama dulu, mereka itu taubat, kenal Allah Subhanahu wa taala itu awalnya dari orang-orang jahat semua, dari orang-orang jelek semua. Hampir nggak ada yang benar-benar dari santri itu, hampir nggak ada. Hampir nggak ada. Hampir nggak ada. Dan saya kenal sama teman-teman begitu, Pak, Bu, yang dulu santri-santri begitu ya, yang sekarang membangun pondok. Terus beliau itu, mereka itu menyebarkan ajaran agama Islam. Dulu tak kenal, saya kenal di pondok pesantrennya beling-beling, nakal-nakal. Wayahnya ngaji, waktunya ngaji main biliar. Satu diantaranya yang di depan ibu. Jadi, aduh saya juga lucu ya Pak Haji ya. Disuruh ngaji di sini, bingung saya. Ustaz Tajudin kan bilang, Ustaz ngaji ya di Al Hidayah. Bingung, wong biyen saya ngajinya biliar. Saya itu, Bu, dikasih ongkos Pak Haji dulu tahun 94 saya mondok. Udah lahir ya, 94 udah lahir ya? Udah. Berapa tahun? 2 tahun. Saya lulus SMP. Baru 2 tahun. Saya lulus SMP 2 tahun. Jauh juga ya umur saya. 94 itu saya dikirimi sama bapak saya itu 150.000. 94. Padahal untuk makan 1 bulan itu 30.000 cukup. 3 kali. Itu sudah pakai iwak mangut. Iwak P itu mangut. Udah pakai ikan pari itu yang diasap itu. Minumnya jus kawis itu. Di Rembang itu kan minumannya kawis tak. Itu kalau udah pakai begitu udah top itu. 30.000 udah enak itu. Saya 150.000. 30.000 saya sisihkan, saya taruh di di warung gitu ya, ngekos lah bahasanya. Ngekos saya makanan. Selebihnya saya buat nonton wayang kulit, ketoprak. Tenan, Bu. Badungnya tenanan. Ketika ditanya sama guru saya, Mbah Mun itu ngomong sama saya, Cung koweku nonton wayang terus ada apa sih? Sindene ayu-ayu, Kiai. Ngerti ya Pak Haji ya? Sindene ayu. Apalagi kalau sindennya orang Kudus sama orang Pati, pasti saya ikut. Cakep. Jadi Kudus itu nggak ada yang jelek, cakep. Definisi wanita cantik itu adanya di Kudus sama di Payu, di Pati, mobil khusus daerah Tayu. Nggak ada yang jelek itu. Saya ngabsen itu yang namanya wanita Tayu, nggak ada yang jelek, cantik semuanya. Saya bilang itu kok cakep ya? Wah itu jeleknya sini, jeleknya gue ngono. Itu orang Tayu, Masya Allah luar biasa. Makanya aneh-aneh. Lagi-lagi kalau bicara kayak gitu, itu namanya qadha dan qadarnya Allah. Satu diantaranya rizki itu nggak bisa ditiru, Pak. Nggak bisa ditiru. Bapak mau niru rizki saya nggak akan ketemu. Saya niru rizki Bapak nggak akan ketemu. Kenapa? Karena qadha qadarnya Allah terkait rizki itu paten. Aduh, 2 ya. Jenis kelamin, rizki. Yang ketiga,
orang ini celaka atau bahagia. Itu udah nggak ada yang tahu. Bahagia dilihat di dunianya, jadi orang kaya, rumahnya besar, mobilnya banyak. Yang disebut bahagia itu bukan itunya. Tapi bagaimana ketika kita nanti mengakhiri tugas kita di dunia, bisa nggak kita mempertahankan kalimat La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Saqiyun am sa'idun. Apakah orang itu celaka atau bahagia? Bahagia itu dilihat dari akhirnya. Makanya sabdanya Rasulullah SAW, mangkana akhirul kalam La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah dakhalal jannah. Siapa orang yang akhir kalimatnya la ilaha illallah masuk surga, itu namanya sa'id. Sa'id itu bahagia. Ada orang sakiyun, celaka. Celaka ini benar-benar dikehendaki celaka sama Allah. Ada juga orang yang memang kesannya celaka. Contoh begini. Ada orang mancing di empang. Mati di empang, jatuh. Kesannya ibu melihat orang mati mancing di bawah empang, kira-kira bahagia apa celaka? Celaka. Kan kesannya. Siapa tahu ketika pas jatuh ngomong la ilaha illallah dulu. Baru kesan. Jadi ada kesan orang celaka. Padahal belum tentu celaka. Tapi ada orang yang benar-benar celaka ketika dia tidak bisa mempertahankan kalimat la ilaha illallah. Contoh, saya punya uak. Nggak apa-apa, saya ceritakan saja. Tapi nggak mau nyebut nama. Saya punya uak. Suaminya tapi ya, suaminya. Hobinya sabung ayam. Semasa hidupnya hobinya sabung ayam. Sampai bapak saya, ibu saya bilang, tuh bilangin wak lu tuh. Lu kan santri, bilangin. Saya bilangin, katanya, lu tahu apa, kencing aja belum lurus, digituin kita. Dalam hati, lu kalau bukan wak udah gua gedik kepalanya. Kalau bahasa orang ceger sono, gua kacar lu. Begitu. Kalau kata Pak Haji Lukman, aing tampiling dia. Tampiling ya? Apa? Tampiling. Aing kadeks ya. Kalau orang Serang tuh. Kan begitu. Ya Allah ya Rabbi. Itu pas wafat, Bu, pas mau wafat, ditalkin sama anaknya. Anaknya itu adik kelas saya. Dia santri juga di Sarang, adik kelas saya. Ditalkin, Pak, baca la ilaha illallah, Pak. La ilaha illallah. Mohon maaf. Kukurunguk. Begitu. Ya, ini sih buat pelajaran saja. Buat pelajaran, nggak apa-apa buat pelajaran. Kukurunguk. Sampai ditalkin lagi, la ilaha illallah. Kungkurunguk. Begitu. Walaupun nggak persis banget. Kalau saya kan persis itu. Tadi suara ayam apa suara siapa, Bu? Oh, ngomong suara ayam. Suara saya itu. Sampai pas wafatnya nggak sampai bisa nyebut la ilaha illallah, nggak bisa. Wafat. Karena tidak bisa mempertahankan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kok saya punya keyakinan su'ul khotimah. Su'ul khotimah. Lagi-lagi, makanya jangan terjebak dengan cara matinya. Mohon maaf nih, ada orang lagi khutbah. Tiba-tiba diambil nyawanya sama Allah. Kesannya ibu su'ul khotimah apa su'ul khotimah apa husnul khotimah? Husnul khotimah. Belum tentu, baru kesan. Siapa tahu pas lagi khutbahnya ngomongin orang. Ayo. Lagi ngomongin orang. Atau hatinya lagi jelek-jeleknya. Hatinya lagi nggak nerima qada qadarnya Allah. Kesannya si matinya di mimbar bagus. Tapi ternyata ketika wafat dia tidak bisa mempertahankan kalimat la ilaha illallah, sedang ngomongin orang, ngomongin pemerintah, ngomongin ini, ngomongin itu. Jelek semua jadinya. Ya mohon maaf, kelihatan kesannya baik. Tapi ternyata belum tentu baik. Makanya kita ini pakai kacamata. Kacamata kita kadang-kadang baik, kadang-kadang enggak. Padahal yang memberikan keyakinan baik dan buruknya itu hanya Allah. Lagi-lagi qada dan qadarnya Allah di sini main. Terkait masalah saqiyun au sa'id. Saqiyun au sa'id. Tuh ya. Itu. Selanjutnya jodoh. Ya, sa'id am saqiyun itu termasuk umur. Termasuk jodoh.
Jodoh itu susahnya luar biasa, Bu. Nggak bisa direkayasa, mau kepada siapa aja nggak bisa. Kalau emang ibu udah dapet yang itu ya terima saja. Saya mau ngomong gimana nih, susah ngomongnya nih. Lah kok laki saya begini, lah emang begitu mau gimana? Jodohnya udah begitu. Bu, saya kawin sama istri saya yang sekarang tuh. Ya, yang sekarang pengen terakhir lah bahasanya. Amin. Masa. Di masa Pak Haji kan begitu kan kagak enak bener. Awas nih direkam nanti dikasih tahu ke istri saya ntar dipulangin susah nih. Kan begitu. Bu, saya itu nikah itu usia 35. Rodo telat. Bukan telat banget. Itu bapak saya ngomong begini, ini kaitannya jodoh, qada dan qadarnya Allah. Bapak saya ngomong begini, "Dik, bapak pengen gendong cucu." Jare kulo, menurut saya ngomong begini, "Pak, itu cucu banyak sekali, gendong aja." Kok dilalanya bapak saya ngomong begini, "Bukan yang itu, tapi dari kamu." Baru inget, Pak, saya belum kawin. Oh iya, gue belum kawin. Hitung-hitungan 35. Hitung-hitungan udah 35. Itu kalau nanti saya punya anak gitu, Bu. Sekarang nih ya, anak saya itu baru kelas 5, saya udah segini. Itu udah batuk-batuk saya. Anak saya belum lulus SMA itu. Udah batuk-batuk, anak saya belum lulus SMA. Makanya kawin 25 itu udah bagus itu. Bener anjurannya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Dah. Kata bapak saya begini, "Dik, coba dah kamu ke guru kamu sono di Rembang. Minta petunjuk sama guru kamu. Kayaknya lu susah banget kawin kan begitu." Kenapa, Bu? Saya pernah diamprok gitu. Bahasanya amprok apa? Dijodohin. Nggak jadi. Minta sono sama guru. Datang ke Mbah Maimun. Guru saya itu Hadratus Syekh Syekhina wa Murabbirina Mbah Maimun Zubair. Itu saya paling akrab sama beliau. Karena waktu beliau masih sugeng di sana itu saya yang suka nganterin ngaji. Naik beca. Saya yang mengayuh becanya. Jadi beliau naik beca, saya yang mengayuh becanya. Jadi kalau beliau ngaji di sekitar sarang, saya nganter. Itu saya akrabnya betul sama beliau. Bahkan kalau beliau ke Jakarta pasti mampir di rumah saya. Pasti ke rumah saya. Nggak tahu kan ya, Bu ya? Belum tahu, pas yang saya belum ngaji waktu itu. Itu Mbah Mun itu. Jadi saya itu sudah bingung tuh. Wah, saya ngomong apa ini? Saya ngomong apa ini sama guru saya? Kaitannya dengan jodoh. Masa datang-datang, "Bah, cariin saya istri." Kan orang elok, nggak pantas gitu. Akhirnya saya diem saja kan gitu. Lalu saya beranikan diri sowan pagi, dikasih makan dulu sama Mbah Mun. Semua orang sudah memberikan keluh kesahnya, baru saya dipanggil. "Rene Cung." Sambil dipegang tangan saya. Setelah dipegang erat, beliau nunjuk ke pintu. "Iku loh, akeh wedo iku loh. Banyak wanita loh. Ada nggak yang kamu suka?" Sambil menjitir ayat fangkihu ma tabalakum minan nisa. Kawin itu karena cinta, karena suka. Masa segitu banyaknya cewek nggak ada yang kamu sukai? Saya bingung. Oh, ternyata apa yang saya bawa sudah dikasih tahu sama beliau. Beliau udah tahu duluan. Saya bilang, "Lalu bagaimana, Mbah? Wong saya belum kawin ini bagaimana?" Kata beliau, "Wes, bismillah pun parak." Bismillah kok pun parak apa? Wong pacaran yang enggak saya. Saya tuh termasuk di kampus ditolak terus, Bu. Demen sama orang ditolak. Ya mohon maaf. Bang Anjang tuh. Kan anaknya Nyanopet kan? Dulu yang namanya almarhum Bagomar itu punya anak cewek namanya Rukiah. Udah diamprok-amprok, dia kagak doyan sama saya. Kata saya, amit-amit, kagak laku pisan gua. Kan begitu. Alasannya apa? Dia kagak kerja. Lah emang saya kerja apa, Pak? Saya nggak kerja. Nggak kerja ntar ngasih makan apa? Kawinlah dia sama orang Aceh. Sama aja susah juga. Mendingan sama kiai, kagak susah-susah amat begitu ya. Paling nggak makan Holland Bakery lah begitu. Deh tuh, sampai kayak begitu saya ditolak sama orang. Masya Allah. Sudah, kata Mbah Mun begini, pun parak cung. Bismillah. Saya nggak ngerti Pak Haji, bismillah, bismillah apa ini? Pulang,
Ditanya sama bapak saya, bagaimana? Jawabannya cuman udah deket, bismillah. Yang bener loh. Katanya, masa cuman begitu? Iya, udah deket, bismillah. Ya sudah, tungguin. Habis itu 20 hari kemudian saya kawin, Bu. Saya kawin. Ketemunya kagak sengaja. Enggak taunya istri saya itu sepupu saya. Sepupu udah ketemu gede. Pas dilihat cakep. Waduh, seneng bener. Kutilang. Kutilang itu kuning tinggi langsing. Wah, seneng. Kata Mbah Mun, seneng gak? Seneng. Ya sudah jadi. Kawin 20 hari kemudian. Hanya 20 hari. Ada nggak orang ceger 20 hari kawin? 20 hari kawin ada nggak? Nggak pacaran, nggak apa. Itu qada dan qadarnya Allah. Saya cerita kayak gini bukan cerita macam-macam, tapi ini dalam rangka masalah jodoh. Ngubek-ngubek tanah Jawa. Nyari istri, nyari calon istri. Nggak ketemu. Dilalahnya adanya di Setu. Bayangkan itu. Dilalahnya adanya di Setu. Nggak jauh. Dekat sekali. Bahkan pun kalau di Setu ternyata dia sepupu saya. Ya Allah, ya Rabbi. Dekat bener. Nyari sampai ke Banyuwangi, ke Glenmore nggak ketemu. Ciputat nggak ketemu. Ketemunya di Setu. Jodoh itu milik Allah. Qada dan qadarnya Allah. Jadi kalau kita udah terima, udah dapat kayak begini, ya terima. Syukuri. Kata Bu Haji, ya Allah kok saya dapatnya suami begini amat ya. Terima, syukuri, nikmati, nanti ditambah. Ditambah apa? Ditambah nikmat, ditambah syukurnya, ditambah langgengnya, ditambah rizkinya. Sama Allah kayak begitu. Kadang-kadang kan kita kurang bersyukur. Dapat laki kayak begitu, lu mah laki mau kodo aja lu. Domelin mulu lakinya. Ya mohon maaf Bu, mohon maaf. Kalau di RT 6, saya nggak tahu kalau di RT sini. Saya nggak tahu. Di RT 6 itu prosentase janda sama duda banyakan janda. Prosentase. RT di sini banyakan janda apa duda? Janda. Wah, benar berarti sama. Ternyata ada hikmah. Itu penelitian di UIN itu. Kenapa kok banyak janda ketimbang duda? Ternyata banyak laki-laki yang mangkat duluan, Pak. Banyak laki-laki yang wafat duluan. Kenapa? Karena nggak betah ngelihat ibunya. Nggak betah lihat istrinya. Selalu diomelin tiap hari. Ini berasa apa nggak berasa silakan dengerin. Ibu masak bandeng. Dan bandeng digoreng. Habis goreng, lalu masak nasi, bikin sambal, panggil suaminya. Bang, sini bang, makan. Tar dulu, tanggung, ini lagi ngerjain itu. Makan apa bang lu? Kagak banget ngargain gua kan masak capek. Belum makan udah dibentak. Ya toh? Bener apa enggak, Pak? Kok kayaknya Bapak takut banget sih? Bang Anjang kayaknya, jangan ngomong itu Pak Ustadz. Takut banget kayaknya, Pak Dayat. Bener apa kagak? Begini katanya. Bang Darmawan, bener? Wah, bener. Pak Jikir, bener ya? Nih mumpung ada istrinya, gimana? Bener apa enggak? Takut. Kang Tajudin, bener enggak? Apa begini? Takut dia. Kan begitu. Belum makan dibentak. Ya udah makan. Akhirnya kan suami kan ngalah, Pak. Ya udah makan. Itu nyomot nasi, nyomot ikan, lagi enak-enaknya makan. Istri datang. Pak, itu bandeng cuma 2. Mikirlah, anak lu belum makan. Lagi makan dibentak. Coba bayangin, Pak. Nggak kelolodan kepala ikan bandeng juga udah syukur itu. Ya Allah, ya Rabbi. Bener apa kagak ini, Pak? Bener ya, Bu? Ibu bohong sama saya bohong. Bude yang jujur, bener apa enggak? Enggak. Kalau ibu kan pada salah. Coba ini yang terdakwa ini. Bener apa salah, Pak? Bener tuh. Kata Pak Lasi bener. Dengerin tuh. Bener. Abis makan biasa laki-laki kan sembrono. Naruh anduk salah. Abis makan nggak cuci piring. Bener? Nggak cuci piring. Bini bilang, Pak, ngotak dikit. Abis makan mau cuci piring. Males banget lu. Iya. Belum makan dibentak, lagi makan dibentak, abis makan dibentak. Makanya laki-laki cepet mati.
Jadi ini yang seleksi alam ini yang kuat ini. Yang kuat. Berarti kalau di atas 60 nggak mati, udah kuat itu. Udah teruji. Kalau saya masih 40-an, belum teruji. Apalagi Ustaz Tajudin, ya semuda. Belum. Belum lagi urusan naruh anduk. Belum lagi naruh urusan piring. Naruh urusan sendok. Masa, Bu, mohon maaf ya, saya, jangan bilang, yang direkam. Saya, Bu, berbuat baik sama istri. Mohon maaf ya, saya kan ngajar tuh. Piring kotor banyak, saya cuciin. Dilalanya habis cuci bersih, anak saya makan lagi. Dia kagak nyuci. Pas pulang, ya Allah saya capek-capek ya. Kok nggak nyuci? Ya Allah, dalam hati saya, yang nyuci tadi gua. Kan yang ngotorin anak. Masa saya yang diomelin? Itu kalau saya kagak kuat-kuat, saya banting itu istri. Cuman kan beratan dia. Lebih takut saya begitu maksudnya. Ini bukan cuman saya, Bang Narmawan juga biar badan gede takut dia sebenarnya. Semua juga takut, percaya sama saya. Lagi-lagi itu qada dan qadarnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Urusan jodoh mah udah urusan. Makanya Bu, syukuri. Jadi 4 ini qada dan qadarnya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu berlaku buat kita. Makanya disebut qada itu blueprintnya Allah, qadar itu realisasinya. Jadi kalau ada orang yang beriman kepada qada dan qadarnya Allah, nggak pernah terganggu dengan rezekinya orang. Nggak pernah sesek lihat suaminya orang. Nggak pernah sesek lihat istrinya orang, nggak pernah. Dibandingin, ya Allah istri saya kok bibirnya kayak gula stemplik. Matanya kayak damar kanginan, kuyup gitu. Padahal istri yang lain cakep-cakep, glowing. Nggak akan terganggu. Kenapa? Dia tahu qada dan qadarnya Allah itu berlaku buat dia. Rizkinya juga begitu. Ada orang pakai mobil, mobilnya bagus. Kita mah carry, mobil carry. Ya terlambat terus. Ya carry kan terlambat. Naik mobil carry, ya terlambat terus. Pasti ketinggalan. Naik mobil mah yang bagus. Jeep Hammer, Pajero, panas Jabejero kan begitu. Bakmim Wawu, BMW maksudnya begitu ya. Iya. Nggak akan dia terganggu. Dia pakai carry, yang lain pakai Pajero, nggak terganggu, biasa saja. Kenapa? Dia tahu, dia paham tentang qada dan qadarnya Allah. Takdirnya Allah itu berlaku buat dia. Kenapa? Karena setiap manusia bawa qada dan qadarnya Allah dan selalu akan membawa dia kepada hal-hal yang dekat dengan Allah. Kalau dia syukuri, nggak usah khawatir. Takut amat, takut banget. Biasa saja. Rizki itu nggak boleh takut. Makanya saya harus ngasih tahu ini Bu. Ini bukan saya mengendorse pemerintah, bukan. Tapi saya ingin menyuntikkan optimisme di dalam hati Bapak dan Ibu. BBM naik itu nggak ada urusan buat kita. Dolar 18.000, 25.000 nggak ada urusan buat kita. Ngapa jadi bingung? Istri saya pagi-pagi, istri saya kan suka baca koran Pak. Ngomong sama saya pertama kali dengar BBM naik itu dari istri saya. Ya BBM naik. Lah terus apa urusannya? Iya BBM naik. Urusannya apa? Ya nanti kan pada naik ya. Enggak apa-apa, yang penting kan uang jajan sama. Saya bilang kan gitu, bahkan ntar saya tambahin. Saya ngomong begitu. Kata istri saya, tapi kan berat ya begini-begini. Nggak ada urusan. Urusan yang kayak begitu kalau kita yakin dengan qada dan qadarnya Allah nggak akan bikin kita bingung. Kita kan ribut aja tuh. BBM naik ribut. BBM naik ribut. Dolar naik ribut. Melemah gitu rupiah, dolarnya menguat, kita ribut. Jangan BBM, jangan yang namanya dolar, jengkol hilang dari peredaran, ribut kita. Ngomong, Pak Ustaz Tajudin ini kagak ada jengkol lama, jengkol lagi naik, ribut. Apa urusannya? Kenapa? Karena kita nggak yakin qada dan qadar ada pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita nggak mengimani. Kalau antu'mina billahi wa bil qadari khairihi wa syarrihi minallahi ta'ala, maka nggak ada yang namanya bingung. Anggaplah BBM naik itu syarrihi minallahi ta'ala, qadarnya Allah yang jelek. Anggaplah yang namanya dolar menguat, rupiah melemah, itu qada dan qadarnya Allah yang jelek. Tapi tidak selamanya qada dan qadar Allah yang jelek itu selalu kepada kita. Nanti Allah balik. Makanya hukum
husnudzon sama Allah Subhanahu wa taala itu yakin, wah, harus bisa. Kata Allah dalam hadis qudsi, ana inda dhanni abdi bi. Kata Allah Subhanahu wa taala, kalau kamu husnudzon, baik sangka sama saya, tergantung apa yang jadi persepsi Anda. Kalau jelek, jelek. Kalau baik, baik. Bu, saya pernah digigit anjing waktu TK. Dulu kan saya TK-nya di TK Berlian. TK Berlian tahu ya? Itu tuh di sono tuh, di Jalan Angkasa. Masih ada nggak itu TK Berlian ya? Hah? Udah nggak ada ya? Dulu saya lulus TK itu, saya nggak tahu ijazahnya di mana itu. Pernah lulus, pernah TK saya ingat saya pernah lulus, tapi TK besar saja, bukan TK kecil. Saya liwat ke situ, ada anjing digigit saya. Awalnya, sama anjing takut terus. Ternyata setelah belajar qada dan qadarnya Allah itu saya paham. Anjing itu tahu bahasa kita. Anjing itu tahu bau kita. Ketika kita liwat, anjing dilihat tuh ada anjing lagi ngejogrok. Ngejogrok apa ya? Lagi nongkrong tuh anjing. Kita liwat, wah digigit nih. Ya, digigit dah. Digigit sama anjing tuh. Percaya sama saya. Tapi kalau kita yakin sama diri kita, nggak akan digigit, nggak bakalan itu. Anjing aja ngerti, Pak. Makanya, mohon maaf, ini ajaran guru saya dalam bab penyembelihan. Mau nyembelih kambing, sapi, kerbau, onta. Satu yang pertama yang nggak boleh kita tunjukkan sama binatang itu, rasa takut kita. Namanya sifat sabu'iyah. Sifat ketakutan kita tuh nggak boleh. Itu kalau kita lagi ngelihat kambing, ngelihat sapi, ngelihat kerbau, koda, rebahan, pisau kita turunin, kitanya takut, kambing tahu, Bu. Sapi itu tahu, kita takut itu. Maka dia uji kita, bergerak dah dia. Bergerak. Kan begitu kita. Begitu nggak? Padahal mah nggak ada urusan. Dia juga udah pengen mati, kan begitu istilahnya. Karena kitanya merasa, wah takut nih. Itu kambing nyium bau ketakutan kita. Itu ajaran pertama dari guru. Bahwasanya kalau menyembelih sesuatu itu jangan takut. Bunuh sifat kebinatangan kita. Bunuh sifat sabu'iyah kita lewat kurban tadi. Begitu. Makanya itu zonnya kita, dugaan kita kepada binatangannya harus kayak begitu. Apalagi kepada Allah. Kata kita begini, ya Allah, boleh dolar sampai 30.000, tapi Anda yang punya saya, masa saya hidup nggak dikasih rizki? Masa saya hidup nggak bisa beli motor, nggak bisa beli mobil, ada mobilnya, ada motornya, masa nggak bisa beli BBM? Ilok amat. Bu, saya nggak pernah mikirin beli bensin awalnya. Oh, nggak ada motor waktu itu. Iya, salah apa saya ngomong, Bu? Saya waktu nggak punya motor, saya nggak pernah mikirin beli bensin. Kok nggak punya motor, jalan kemana-mana. Pas punya motor, ingat benar saya, punya motor itu 2011, Shogun kancil. Beli itu juga duit saya kumpulin di bawah kasur. Udah cukup, saya beli motor Shogun. Motor Shogun itu saya beli motor. Setelah beli motor nggak bisa kemana-mana, nggak ada bensinnya. Saya bilang pas mau jalan ke sono, jalan, nggak ada duit buat beli bensin. Dalam hati saya lebih bebas waktu saya nggak punya motor, saya bisa kemana-mana. Kan begitu. Itu motor kepajang 6 bulan, Bu, panasin doang tapi nggak jalan. Saking susahnya gitu beli bensin. Tapi ternyata kata guru saya, kalau kita sudah diberikan sesuatu sama Allah, mobil kayak motor kayak, paksa jalan. Pasti bisa. Jalan. Saya jalan kemana-mana. Ternyata alhamdulillah bisa tuh beli bensin. Walaupun dulu masih premium namanya. Belum ada pertama premium tuh saya beli pakai. Kan begitu. Oh ternyata kalau Allah ngasih rezeki motor, pasti ada rezeki bensinnya. Kalau Allah ngasih mobil Fortuner, pasti dikasih solarnya. Pasti juga dikasih buat servisnya. Nggak mungkin itu nggak dikasih, bohong itu. Kalau enggak, nih kuping saya nih. Kuping saya. Nih kuping saya nih kalau nggak percaya. Punya mobil nggak bisa beli bensin, jual mobilnya. Bohong itu namanya. Lah ada orang punya mobil, dielap aja tiap hari. Jalan kagak? Kenapa nggak jalan? Nggak ada bensinnya, Pak. Lah blow on amat beli mobil kagak punya bensin. Allah tuh ngasih satu paket rezeki itu. Kalau ada mobil,
pasti ada bensinnya, pasti ada duit servisnya, pasti ada duit pajaknya. Udah pasti itu. Lah kalau kita nggak ada mobil berarti belum punya. Belum bisa bayar pajaknya, udah pasti itu. Belum bisa beli bensinnya. Beli bensin kan kalau di pom ini nggak mungkin mobil itu habis. Kan begitu. Makanya beda itu rezeki itu kayak begitu. Hati-hati. Begitu juga kita, Bu, dikasih hidup sama Allah, dikasih hidup sama Allah, itu juga dikasih rezeki satu paket sama Allah. Nggak mungkin nggak dikasih rezeki. Ibu hidup pasti ada rezekinya. Jangan repot. BBM kayak mikirin. Yang namanya dolar lah pakai mikirin. Saya nggak pernah denger ayam itu mikirin BBM, itu nggak pernah. Ayam itu matanya buta kalau malam itu. Kakinya cuma ceker doang dua, otaknya kecil. Tapi ayam nggak pernah yang namanya mikirin rezekinya Allah. Kenapa? Dia tahu Allah yang nanggung rezeki kita. Tugas dia ikhtiar. Keluar pagi, pulang sore. Udah. Nggak pernah beli kulkas lagi. Ayam nggak pernah beli kulkas, Bu. Sayur dia taruh di kulkas. Makan makanan dia bekuin di kulkas. Nggak pernah. Tapi manusia, hai, kalah kita sama ayam itu. Saya juga belum pernah dengar ada ayam mati bunuh diri. Ada ayam. Pernah nggak lihat di berita? Ada ayam satu keluarga mati bunuh diri. Nggak ada. Ibu, ini ada film bagus. Saya kasih tahu. Di Geraha. Ada namanya Cerita Lila. Film. Itu cerita yang pernah saya ceritakan tentang ada orang mati sekeluarga di Banyuwangi karena habis di PHK. Cuman ini dibikin dramatis. Itu filmnya film horor. Udah nonton belum? Melongo aja belum nonton film. Judulnya Cerita Lila. Itu ada di sana, di itu. Siapa tahu mau nonton begitu. Ibu nggak pernah nonton kan? Nontonnya Tongjin doang. Gerimis bubar. Sono Cerita Lila di bioskop. Itu ada ibu bunuh anak-anaknya. Kenapa? Karena tertekan masalah biaya dan ekonomi. Itu persis seperti yang di Banyuwangi. Satu keluarga, bapaknya di PHK, di COVID. Bapaknya di PHK, ibu sama bapaknya matiin anaknya, lalu dia mati bunuh diri bareng-bareng. Masuk Kompas itu. 5 hari. Tulisannya, kok bisa tahu begitu? Itu ada pesannya. Khasyatal imlak. Takut miskin. Nggak bisa ngasih makan. Ya Allah. Ayam nggak punya laki. Lah, saya ngomong bener apa ini? Ayam kagak punya laki. Dan ayam kalau punya anak kagak pernah yang namanya 1-2 ekor. 5, 7, 9. Dengan wahyunya Allah, dengan ilhamnya Allah SWT, pagi keluar, malam masuk rumah. Jadi itu ayam. Bagian mana yang kita dustai itu ayat itu, Pak? Bagian mana ayat tentang rizki yang kita dustai itu? Wong kita paling sempurna kok. Kok kita paling takut? Nggak usah takut lah. Saya kasih tahu, Bu. Di Iran itu dolar udah 3,5 juta. Iran itu loh. Duitnya dia tuh 3,5 juta kita, $1. Iran masih hidup. Orang-orang Iran masih hidup. Bahkan glowing. Ceweknya, ibu pakai bedak nggak seglowing mereka. Itu luar biasa itu. Lagi-lagi yang namanya demikian itu karena Allah. Kenapa? Mereka ngerti, ayam tahu tentang qada dan qadarnya Allah. Ayo dong suntikan optimis kepada kita. Jangan bilang Indonesia gelap. Wah, ini Ustadz endorse pemerintah. Enggak ada urusan. Enggak ada urusan. Saya cinta tanah air saya, Ceger. Ceger itu adanya di Jawa. Jawa itu adanya di Indonesia. Saya paling cinta sama orang Indonesia. Saya paling cinta sama tanah Indonesia. Saya paling cinta sama kebudayaan Indonesia. Makanya saya semua budaya orang Indonesia saya paling suka. Wayang suka. Ya, walaupun ada sindennya. Ya, tapi kan saya suka. Saya seneng pakai baju-baju orang Jawa, seneng. Saya masih punya keinginan, Bu. Mudah-mudahan ini bisa didengar sama bapak-bapak seluruhnya. Bu, kita ngadain maulid. Bukan berarti saya nggak demen nih. Ngadain maulid, ngadain Isra Mi'raj. Baca maulid. Baca rawi. Ibu-ibu kan baca rawi, bapak-bapak baca rawi itu. Pakainya hadroh. Dang dudung dung, dang dung dang dung, dung dung dang dung dang dung. Begitu kan? Hadroh itu bukan punya orang Indonesia. Sekali-kali dong baca maulid pakai gamelan gitu loh.
Ya ketawa kan? Sekali-kali baca maulid pakai gamelan, pernah nggak denger Bu? Pakai kebogiras, apa namanya? Kebogiro, bonang. Kalau yang Betawi berarti pakai rebab, tapi jangan ada cokeknya nih. Teman-teman ada rebab pakai cokek lagi kan begitu, repot ini. Kayak begitu. Kenapa? Itu milik kita. Milik kita. Bukan milik orang lain. Mohon maaf, musik kita lebih tinggi daripada musik orang lain. Alat musik kita. Mohon maaf ya Bu, Pak. Coba lihat. Orang Arab bikin alat musik gampang. Kayu dibolongin, tempelin kulit, pukul jadi. Orang Eropa kayu dibolongin kasih senar, gampang jadi. Tapi orang Indonesia punya ilmu namanya meteorologi. Nggak mungkin bonang itu bisa keluar suara tembaga itu kalau nggak pas nempaknya. Jadi hebat mana sebenarnya orang Jawa sama orang sono? Orang kita. Cuman kan kita nggak pede gitu loh. Nggak pede. Sekali-kali Al-Hidayah kalau maulidan pakai angklung, pakai gamelan, bisa apa enggak? Ya ngajarin, ya nyewa dulu, kan begitu. Nyewa dulu kan begitu, boleh aja. Bagus nggak kira-kira nih Pak? Bagus, bagus. Kita kan kalau yang dari luar negeri kayaknya oke banget. Ada orang di Ceger di RT 6 dari luar negeri, janda. Tapi songong banget sama saya. Bahasa songong itu gaya ngeluarin hartanya begitu, ngeliatin harta. Nih Pak Ustadz, saya beli sepatu. Beli sepatu di luar negeri. Saya lihat sepatunya kulit. Wih, bagus. Saya teliti, nggak taunya dari Cibaduyut juga. Jadi Cibaduyut dioper ke sono, dibeli di sono. Goblok banget, mendingan beli ke Bandung saya mah. Bener apa kagak ini Pak? Ya kadang-kadang kita kan nggak yakin sama diri kita. Kita nggak percaya diri. Coba sekali-kali kita percaya diri sama diri kita. Percaya diri sama adat istiadat kita, kebudayaan kita. Nggak akan ketinggalan zaman gitu. Orang Indonesia hebat-hebat. Bapak ini orang hebat tapi lagi tidur aja. Lagi tidur. Lagi-lagi karena kita belum yakin terhadap antu'mina billah wa bil qada'i wal qadari khairihi wa syarrihi minallahi ta'ala. Coba kalau itu yakin, udah enak aja hidup. Sebenarnya mau saya panjangin, tapi nanti itu kaitannya dengan pembagian faham di Indonesia dan di dunia. Tapi ntar insya Allah minggu depan. Kaitannya dengan qada juga. Belum nyampe ini kan begitu ya. Jadi ini baru prolog tentang qada dan qadar. Insya Allah di pertemuan yang akan datang kita akan bahas lagi qada dan qadar. Ini saya ngomong berapi-api begini. Menyalah begini Bu, paham apa kagak? Kata Bang Darman, apa yang diomongin? Setahu saya mah tadi ngomongin cokek diomongin. Cokek apa? Ibu tahu cokek Bu? Tanya Bang Darman dah. Kalau di kita mah sinden ya, sinden cakep lah. Begitu. Bang Anjang belaga gak ngerti itu, padahal tahu cokek, dia suka main cokek dulu, kan begitu. Baik, saya kira ini dulu ya, sebagai prolog, sebagai muqaddimah, pembukaan tentang qada dan qadar dari Allah. Nanti akan saya perdalam. Baik, saya kira ini. Ada pertanyaan nggak? Silakan. Ya cukup lah, udah paham lah kan begitu ya. Baik, saya kira ini yang bisa sampaikan mudah-mudahan bermanfaat. Hadanallah wa iyyakum ajma'in. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.